Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zakiyah, NIM 06091381924043, jurusan Pendidikan Biologi Palembang 2019. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang sistem termoregulasi pada hewan invertebrata, tepatnya pada hewan moluska yaitu bekicot, untuk memenuhi tugas fisiologi invertebrata. Kepada teman-teman, dipersilakan menonton dan happy watching. Pengertian termoregulasi secara umum merupakan pengatur fisiologis tubuh pada hewan ataupun manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Agar suhu tubuh tetap konstan dan berada dalam batasan normal, hubungan antara produksi panas dan pengeluaran panas harus dipertahankan. Mekanisme termoregulasi. Termoregulasi atau pembentukan panas yang terdapat pada hewan diperoleh dari proses metabolisme untuk hewan endoterm yang berlangsung dalam tubuh hewan sendiri atau dapat juga diperoleh dari absorpsi panas dari lingkungan eksternal untuk hewan ektoterm, terutama dari radiasi matahari, karena hewan endoterm harus mempertahankan suhu tubuhnya dengan cara metabolisme. Sedangkan pada hewan ektoterm, panas tubuh diperoleh dari lingkungan. Maka, laju metabolisme hewan endoterm dapat sampai 5 kali lebih besar dari hewan ektoterm, yang terdapat kelompok hewan yang memperoleh energi panas tubuhnya dari proses metabolisme. Tetapi hewan tersebut tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya pada kisaran suhu lingkungan yang sempit. Dalam percobaan kali ini, saya meletakkan bekicot di bawah sinar matahari untuk melihat reaksinya. Dari video ini, reaksinya yaitu bekicot akan menghasilkan lendir yang banyak di tubuhnya, kemudian lama-kelamaan ia akan masuk ke dalam cangkangnya untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Akibat suhu panas yang dihasilkan dari matahari, maka bekicot pun akan berlindung untuk melindungi suhu tubuhnya dengan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkangnya. Sistem termoregulasi pada bekicot. Bekicot termaksud hewan poikilotem dan ektotem. Poikilotem merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Suhu tubuh hewan ini berubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Sementara hewan ektotem merupakan hewan yang sangat bergantung pada suhu di lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Pada bekicot sendiri, ia akan menyesuaikan suhu tubuhnya bergantung dengan suhu di lingkungan sekitarnya. Bekicot mampu hidup dan bertahan di suhu yang rendah dan tempat yang lembab. Jadi, ketika suhu di luar panas, maka bekicot akan masuk ke dalam cangkang dan mengeluarkan lendir yang banyak untuk melembabkan tubuhnya, atau ketika bekicot tinggal di daerah yang kering, maka ia akan menggali ke dalam tanah untuk menjauh dari udara yang kering. Lendir pada bekicot diperoleh dari kelenjar mukosa yang berupa sebuah lapisan sel yang terhubung langsung dengan dunia luar. Setiap bekicot mampu menghasilkan lendir dalam jumlah yang cukup banyak dalam setiap harinya. Kemudian, apabila udara sudah terlalu panas, maka bekicot akan mencari tempat yang cocok untuk melakukan aktivasi atau tidur yang sangat panjang. Aktivasi mirip dengan hibernasi, namun hibernasi disebabkan oleh kondisi udara yang dingin, sementara aktivasi disebabkan oleh udara yang panas. Sementara ketika suhu di luar terlalu dingin, maka bekicot akan menyesuaikan suhu tubuhnya dengan melapisi permukaan tubuhnya dengan lendir yang dimilikinya untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Hal ini terjadi saat suhu sudah sangat dingin dan di bawah normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa bekicot melakukan sistem termoregulasi dengan menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungannya. Bekicot juga termasuk hewan poikilotem dan ektotem.
Baiklah, itu saja video pembelajaran dari saya kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.